Memanas, Putin mengebom situs tes senjata terbesar Amerika Serikat. Negara adidaya itu gempa. Hurrah! Presiden Rusia Vladimir Putin didesak untuk segera mengebom situs tes senjata terbesar Amerika Serikat sebagai peringatan. Desakan ini datang dari politisi Moskow di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat yang semakin terkait krisis Ukraina. Politisi Rusia yang mendesak Putin itu adalah Yevgeny Alekseyev Fedorov. Menurutnya Putin perlu menembakkan rudal balistik di tempat pengujian senjata terbesar di Amerika Serikat. Karena para pemimpin barat telah bertindak dengan asumsi bahwa Putin tidak memiliki kartu truf di tangannya. Fedorov, seorang wakil Duma Rusia, mengatakan kartu truf lain yang dia usulkan adalah pengeboman laboratorium milik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Fedorov percaya bahwa jika Rusia benar-benar menyerang musuh perang dinginnya, Amerika tidak akan membalas. Fedorov dalam sebuah wawancaranya yang diterjemahkan oleh Memri TV dan dikutip The Mirror pada Rabu kemarin mengatakan sampai ada demonstrasi fisik dari tekad Moskow, Amerika akan menganggap posisi Rusia dan Putin sebagai gertakan. Jadi mereka membutuhkan demonstrasi. Demonstrasi yang paling meyakinkan adalah penghancuran fisik fasilitas Departemen Pertahanan Amerika. Saya berbicara tentang fasilitas yang menurut hukum internasional memberikan hak untuk kita hancurkan, ujarnya. Anggota parlemen Rusia itu dapat menghantam laboratorium yang mengembangkan COVID-19. Misalnya, ini bisa menjadi laboratorium yang sama yang mengembangkan COVID-19 atau kita dapat secara demonstratif menyerang test range di Nevada dengan rudal balistik, katanya. Fedorov, koordinator Gerakan Pembebasan Nasional, menambahkan tentu saja tidak akan ada jalan kembali setelah menembakkan rudal semacam itu. Namun dalam perang ini seharusnya kita mengancam dengan serangan atau ofensif di Ukraina, tetapi dengan merusak wilayah Amerika Serikat, paparnya. Jika kita membuat wilayah Amerika Serikat katakanlah risiko 10.000 korban dari serangan bahkan rudal yang lemah, maka Amerika Serikat akan menganggap ini semacam ancaman 10 juta korban. Ini adalah psikologi Amerika. Bagaimana mereka berpikir tentang negara mereka, ungkapnya. Fedorov menambahkan bahwa karena persepsi psikologi tidak akan ada serangan balasan. Dia juga memperingatkan bahwa rudal Rusia yang dia sarankan itu bisa menjadi ledakan nuklir karena situs pengujian senjata Nevada secara aktif menguji rudal nuklir Amerika Serikat. Fedorov memiliki sejarah panjang membuat komentar aneh dan konspirasi tentang hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Pada tahun 2014 lalu dia menyamakan musik rock dengan sabotase yang dipicu oleh Amerika Serikat setelah seorang musisi Rusia tampil untuk warga Ukraina yang terlantar setelah perang di Donbas. Zelensky akui negaranya harus bayar bantuan barat itu tidak gratis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa negara-negara barat telah membantu Ukraina namun negaranya belum membayarnya. Uang yang dialokasikan oleh Eropa dan negara-negara lain dihabiskan hanya untuk bantuan kemanusiaan atau senjata. Terkadang kami menerima senjata secara langsung, namun Anda harus memahami bahwa segala sesuatu ada harganya. Setiap kali uang yang kami dapatkan disebut, ya, semuanya harus dibayar, itu tidak gratis, tegas Zelensky. Dikutip dari laman TASS, Minggu 13 Maret pada akhir Februari lalu, Zelensky meminta Uni Eropa untuk membiarkan negaranya bergabung dengan Serikat Pekerja secepat mungkin. Permohonan Ukraina untuk keanggotaan UE di bawah prosedur yang dipercepat pun telah diterima, didaftarkan dan sedang dipertimbangkan, kata Kepala Kantor Presiden Ukraina Andriy Yermak pada 1 Maret lalu. Para kepala negara dan pemerintah UE yang berkumpul untuk menghadiri pertemuan puncak informal di Versailles, Prancis, memang menyatakan solidaritas mereka terhadap Ukraina dalam sebuah pernyataan bersama namun tidak memberikan status kandidat ke Ukraina.
Menurut pernyataan terakhir, UE akan terus memperkuat hubungannya dengan Ukraina yang termasuk dalam keluarga Eropa. Kendati demikian, menurut Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, proses aksesi Ukraina ke UE membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sementara itu, Zelensky mengatakan bahwa Rusia dan Barat harus memberikan jaminan keamanan kepada negaranya. Selain dari Federasi Rusia, jaminan keamanan juga harus diberikan oleh para pemimpin lain, jelas Zelensky dalam wawancaranya dengan media asing Sabtu kemarin. Ia kemudian menyampaikan bahwa NATO tidak menawarkan perlindungan kepada negaranya. Yang kami butuhkan saat ini bukanlah kata-kata, tetapi jaminan keamanan dari negara dan serikat negara yang mampu menyediakannya. Kami tidak ingin mengobarkan perang lagi, kata Zelensky. Saat ini, kata dia, negosiasi antara Rusia dan Ukraina pun masih berlanjut. Kelompok negosiator Ukraina dan Rusia sedang mendiskusikan beberapa hal, papar Zelensky. Ia menambahkan bahwa negaranya menyampaikan informasi kepada negara lain tentang pembicaraan yang sedang berlangsung. Kami tidak memiliki rahasia, kami benar-benar jujur tentang agenda ini. Kami memberitahu para pemimpin tertentu tentang pertanyaan yang sedang dibahas oleh pihak Rusia dan Ukraina, pungkas Zelensky. Sebelumnya pada 24 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus sebagai tanggapan atas permintaan bantuan yang diajukan oleh Kepala Republik Donbas. Kendati demikian, ia menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Ia mengklaim operasi itu dilakukan hanya untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Hal yang sama pun disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota di Ukraina, namun hanya melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina saja. Oleh karena itu, Rusia menegaskan tidak ada ancaman yang ditargetkan bagi penduduk sipil. Pasukan Rusia kepung Kiev dan Mariupol. Pasukan Rusia bergerak menuju Kiev pada hari Sabtu dan menggempur daerah sipil di kota-kota Ukraina lainnya ketika kekhawatiran meningkat atas pelabuhan selatan Mariupol yang terkepung, di mana para pejabat mengatakan lebih dari 1.500 orang telah tewas. Menurut media Ukraina, sirine serangan udara terdengar di beberapa kota pada hari Sabtu 12 Maret termasuk ibu kota Kiev, Odessa, Dnipro, dan Kharkiv. Lebih dari 2 minggu setelah Moskow mengejutkan dunia dengan menginvasi Ukraina, PBB dan pihak lainnya mengatakan Rusia mungkin melakukan kejahatan perang di kota-kota seperti Mariupol yang selama berhari-hari diserang oleh pasukan Vladimir Putin. Para penyintas berusaha melarikan diri dari pemboman Rusia di kota beku yang dibiarkan tanpa air atau pemanas dan kehabisan makanan. Situasinya putus asa.